Halo people of Northern, jumpa lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Pada feed kali ini kita akan membahas mengenai do it yourself at home. Ya, seperti kita tahu kita sedang memasuki masa PPKM, di mana ada pembatasan sosial berskala besar lagi karena pandemi yang meningkat. Jadi air Poseidon ini adalah air yang biasa kita pakai diseduh di Nordic Coffee. Mungkin para people of Northern sudah pernah nyobain juga. Nah, sekarang kita bahas mengenai tujuannya apa sih kita pakai mineral. Ya, tujuan pakai mineral pada air, seperti kita ketahui 95% lebih kopi filter kita adalah air. Otomatis air yang berkualitas yang baik sangat menentukan hasil seduhannya people of Northern sekalian, gitu. Tujuannya tidak lebih adalah untuk konsistensi. Jadi pada saat 2017 dan 2016 saya berkompetisi Brewers Cup, air menjadi faktor penting sebagai penentu kemenangan. Nah, di mana waktu itu teman saya sekaligus kompetitor juga, Michael Seno dan Andi Fahri, menempati posisi yang tertinggi karena mereka ngulik air. Kemudian untuk meracik air sebenarnya simple banget. Yang tools-tools yang dibutuhin, kita butuh 3 jar seperti ini, 3 jar. Bisa jar apa aja materialnya, yang pasti kalau bisa jangan ada bisa menyumbangkan bau, seperti 3 jar. Yang tujuannya adalah untuk ini buffer kalsium. Terus kita bisa ada Mg dan BF, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Terus powder yang dibutuhkan adalah magnesium sulfat, ini berfungsi untuk flavor pada kopi. Terus kalsium klorida, nah ini bertujuannya untuk body pada kopi, dan BF atau baking soda. Ketiga mineral ini bisa people of Northern temuin di mana aja dan pastiin food grade. Terus yang diperluin lagi, ini krusial banget, timbangan dengan respon sensitif tinggi. Dan yang sering masih dipandang sebelah mata adalah TDS meter, atau ini merek Xiaomi. Murah tapi akurasinya tinggi. Kenapa ini penting banget? Karena setiap air mineral memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah air dengan TDS 0. Jadi dalam konsepnya adalah air ini TDS 0, kita injek dengan mineral-mineral yang baik untuk ekstraksi kopi. Tujuannya biar lebih konsisten sama ya, yang terekstrak adalah hal-hal yang baik, atau seperti rasa yang seimbang, manis, acid, sama tetesnya nyaman. Pastiin ini airnya 0, tidak ada mineral. Jadi di sini kita pakai merek Amidis. Kemudian kita masuk ke toolsnya, kita masuk ke resepnya. Jadi pada 2 jar ini kita bisa lihat kita pakai campuran BF dan Mg, tapi Ca kita pisah. Kalau kita campur, mereka akan berbentuk awan, cloud. Jadi kita pisah, BF Mg jadi satu, kalsiumnya kita jadikan tersendiri. Resepnya adalah 350 gram air amidis. Nah, kita gunain untuk BF sama Mg, kita gunain 350 gram air amidis, 1,25 gram BF, dan 0,5 gram Mg. Jadi ini kita jadiin ke satu, 350 gram. Kalau people of Northern mau bikin lebih banyak, bisa dikali kelipatannya. Nah, untuk kalsium sendiri, Ca, kita pakai 150 gram amidis dengan 1 gram kalsium. Kemudian kita tunggu sampai semalaman biar lebih terkonsentrasi, baru kita campur ke dalam sini. Kebetulan air campuran ini kita pakai Cleo. Kenapa? Karena ya cuma faktor kemudahan aja sih untuk ditemukan. Dan kita menemukan kalau air RO kadang-kadang suka nggak stabil, tergantung cuaca. Kalau lagi hujan bisa lebih tinggi, kalau lagi panas bisa lebih rendah. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips and trick. Bagaimana cara mencampur air. Tips and trick, apa sih guidance-nya kalau kita pakai air micin untuk nyeduh kopi. Yang pasti cari air yang mudah ditemukan, kayak Cleo, misalkan kita contoh. Dan itu pun juga kita masih nemuin, makanya ini TDS meter penting banget. Karena Cleo di botol sama Cleo di galon juga TDS-nya berbeda-beda. Kadang kalau Cleo galon sedikit lebih tinggi, sekitar 13-an.
Kalau Cleo di botol bisa lebih rendah, di bawah 10. Terus jangan langsung, tips yang kedua adalah People of Northern bisa, jangan, kalau kita campur ke 1 liter kayak gini, konsentratnya setelah kita bikin, setelah kita campur, jangan masukin semuanya, tapi masukin sesuai porsi. Misalkan kalau kita mau ngebrew 250 gram air, kita bisa masukin 350. Kenapa? Karena kalau air mineral yang kita racik sendiri, kalau dipanasin berulang-ulang, dia komposisinya berubah. Bisa People of Northern, sekali lagi, makanya kenapa TDS ini penting, People of Northern bisa tes sendiri setelah dipanasin, terus ditunggu cool down, mineralnya pasti ppm-nya naik, gitu. Terus tips yang ketiga adalah pastikan mineral ini, bubuk-bubuk ini food grade. Ya awalnya mungkin akan terasa ribet, tapi setelah kita terbiasa, keduanya akan lebih mudah, dan kita rasa sih untuk hasil dengan keribetannya worth it, gitu. Terus yang keempat, yang terakhir tipsnya adalah jangan langsung dipakai, tapi didiemin semalaman biar lebih tercampur, baru dicampur. Jadi resepnya setelah kita bikin konsentrat adalah kita pakai 1 liter air, kemudian CA konsentratnya kita pakai 2,5 gram. Dari sini kita pakai 2,5 gram, terus dari sini kita pakai 11 gram. Untuk campuran MG dan BF-nya. Itu aja tips dari saya, selamat mencoba, dan silahkan tinggalkan komen kalau kalian sudah pernah nyoba MG dan BF-nya, campuran air Poseidon, air seduhan di Nordic Coffee. Semoga tips ini bermanfaat, sampai jumpa lagi dan stay safe.